Hari ini 31 Juli 2025, akhir bulan, dan ini akan menjadi candlestick penutupan untuk harian dan juga bulanan. So be careful teman-teman ya. Might be a little vibration lah. Ya, ada getaran-getaran cinta sedikit mungkin untuk penutupan ini. Kali ini seperti yang saya sampaikan dan juga teman-teman ingat kemarin saya bilang potensial dia bisa bergerak menuju ke 3.300 terbuka lebar karena memang sedang mengalami bearish momentum, dan tidak hanya di 3.300, dia drop lebih dalam sampai ke 3268. Teman-teman bisa perhatikan 3268 ini adalah lowest levelnya, so kita bisa patok zona tersebut sebagai area yang kita manfaatkan sebagai previous daily low. Ya, untuk previous daily high-nya tentu area tertinggi di sini, which is di 3334 teman-teman, dan dia masih bergerak di dalamnya ya. Jadi sama aja bolak-balik di sini. Kalau misalnya kita ngomongin by line chart, teman-teman bisa perhatikan dia tertahan dalam zona yang sama yang tidak pernah saya ubah teman-teman ya, which is the lowest level 1 3275. Dia masih tertahan di sini, bahkan close-nya pun di 3275, dan di sini langsung open bergerak di atas 3275. Persis sama seperti yang terjadi di semua ini. Di sini drop, naik lagi, drop nggak break, drop. Ketika dia berhasil break, dia turun ke bawah, break lagi ke atas, dia lanjut ke atas lagi. Ulang lagi di sini. Ngerites. Di sini ngerites dan tidak ada yang berhasil breakout. Jadi 3275 nih kayak ada yang jagain gitu teman-teman sekalian. Dan menjadi menarik buat kita. Kenapa? Karena bisa kita manfaatkan untuk buy momentum juga seandainya nanti dia bergerak ke bawah sana. Ya, so 3275 ini patokan dulu aja. Menurut saya ini titik equilibrium sama sampai ke 3280 sih. Karena saya selalu sampaikan ke teman-teman kan, 3275 3280-an itu adalah titik equilibriumnya. Kenapa? Karena selama dia tidak breakout 3275, maka dia pasti hanya akan bergerak di sideways atas. Dan seandainya dia breakout, maka dia bergeraknya di sideways bawah. Sideways atas itu range pergerakannya lumayan signifikan. Karena dari 3380-an up, anggap di 3290-an sampai ke 3400 di atasnya. Sedangkan range bawah itu ada di 3270-an, ya, jadi 3275 ke bawah sampai ke 3200. Untuk range bawahnya. Ya sama aja atas bawahnya, dan kondisi saat ini berhasil rebound, which is a good things. Nanti malam akan ada news lagi, dan ini PC Price Index teman-teman, berserta dengan personal spending dan kawan-kawan ya. Lalu besok ada NFP, unemployment rate, ISM, average hourly earnings. Jadi masih akan dibombardir dengan news-news yang sangat amat signifikan dalam minggu-minggu ini. Tinggal kita perhatikan aja bagaimana nanti news-news ini bisa berpengaruh terhadap di dalamnya. Seperti yang saya sampaikan juga kemarin di Growcount only ya, bahwa tendensi saya adalah XAUSD akan melemah. Saya bisa copy paste terlebih dahulu tulisan saya yang paling akhir. Ini adalah kata-kata saya paling akhir, yaitu in my opinion XUSD berpotensi melemah, tinggal menunggu Paul mengucapkan nada-nada neutral, ngehajar lebih bawah, dan saat ini tertahan. Menurut saya apakah ada potensial dia bisa drop kembali, tinggal ngeliat aja. Ketika nanti dia balik up retest, ini kan berusaha untuk retest fair value gap-nya lagi. Selama dia mampu untuk mempertahankan fair value gap tersebut atau cuman nge-fill fair value gap aja, maka big potential masih akan melanjutkan penurunannya dari XAUSD. Minimal banget ya paling balik ke 3280-an, nge-retest titik equilibrium yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, pindah ke Wanda kita ngomongnya di H4. Dan H4 kita ngomongnya within this naked chart. Di naked chart ini teman-teman bisa perhatikan ya, bahwa pergerakannya memang tertahan dalam base yang sama di hari Senin 30 Juni ini. Dan kalau kita ngomongin berasal dari 23 Juli ya, which is dari minggu lalu, ini dropnya signifikan teman-teman. Jadi drop, base lagi, baru drop lagi. So kalau misalnya nanti dia rebound, makan dan akhirnya drop kembali, maka possible banget dia dropnya akan nge-sweep habis area lebih bawah, jadi nge-sweep di 3268. Which is kalau misalnya dia nge-sweep di 3268, potensial untuk turunnya lebih dalam lagi, terbuka lebar. Tapi ingat teman-teman, namanya juga closingan candlestick monthly, kita tinggal menunggu aja. Apakah tiba-tiba dia bisa bullish terus? Ya, seperti misal pergerakan di sini kan drop, base drop sampai dia drop di sini, dia bullish aja. Ya, Anda bisa perhatikan bullish terus. Tidak ada hambatan sampai ke 3300-an kembali. Nah, ini juga sama. Tinggal kita menunggu aja. Dan kalau kita tahu kapan, kita tahunya dia bakal bullish terus ya kalau dia nge-sweep habis 3330-an di sini, teman-teman. Ya, karena ini adalah supply yang terdekat yang bisa kita perhatikan. Now kita masuk di H1, tempat kita menjalankan trade yang kita ingin jalankan.
Ini outlook semalam yang saya sampaikan di dalam grup. Dan happy profit buat teman-teman grow account ya yang sudah makan untuk profit di sana. Saya akan hapus dulu semuanya di sini. Yang atasnya masih saya tetap pertahankan karena memang masih bagus dan masih fresh, belum ada zona-zona yang berhasil ngebreak. Jadi sell pertama saya sebenarnya nggak ada berubah, ini sama aja teman-teman sekalian. 3302, 3304 selama 3302 tidak breakout dia 1. 3315, 3317 selama 3315 tidak di breakout dia 1 dan 3322, 3324. Ya, ini basic yang akan saya patok untuk zona-zonanya. Sekarang buy-nya di mana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya ngelihat ini kan satu level yang dia mampu mempertahankan ya, tidak berhasil break lebih tinggi daripada zona-zona ini, which is menurut saya it's gonna be a good things, huge things malahan. Kalau misalnya nanti dia bisa nge-retest kembali dan mampu bertahan. Saya pasang di 3269 aja. Jadi 3269 sampai ke 3271 ya teman-teman ya. Nah, sampai sini. Menurut saya this is gonna be a better one. 3271, 3269. Kita nggak usah ngeliat terlalu tinggi banget sampai di atasnya, at least patokan di sini dulu aja. Ini bullishnya bagus teman-teman. Drop sekali, ini kalian lihat satu candlestick, dua candlestick, dan akhirnya dibalas bertahap, tap untuk melanjutkan penguatannya. So, kalau misalnya saya bisa simpulkan dulu untuk zona high risk-nya. Buy hanya ada di 3271, 3269 selama 3271 tidak breakout dia 1. Sell ada di 3302, 3304 selama 302 tidak breakout dia 1. Lalu 3315, 3317, 3322, 3324 selama 15 dan 22-nya nggak breakout di H1 juga ya teman-teman sekalian. Kita akan masuk di lower time frame, ngelihat ada nggak sih zona-zona mungkin dari lower time frame yang kita bisa lihat dan kita bisa pantau semisal kita mau entry buy. Kalau kita lihat di sini sih ini hanya fokus bullish dan bullish saja ya. Kalau kita makan si perkecilnya sih ada banyak banget malah. Base below-nya sangat banyak. Jadi menurut saya sih nggak gitu menarik dulu untuk sekarang. Kalau misalnya kita ngeliat dalam time frame-nya yang lebih kecil, paling ya tadi tunggu dia nge-retest saja. Atau ya nanti kalau misalnya dia makan di sebelah sini. Ya kalau misalnya nanti dia drop lagi makan around 3291-an ini menarik buat kita perhatikan. Tapi selebihnya sih nothing much. Tidak ada yang begitu menarik juga. Paling kalau misalnya mau makan sell 3297, kalau dia ketahan di 3297 ini bagus levelnya untuk makan sell di sana. Selebihnya nothing much. So, nggak ada perubahan. Menurut saya ini it is what it is. Yang sudah terbentuk di sini ya sudahlah. Jadi patokan saya hanya sebatas dari pembentukan yang ada aja. Tidak ada supply atau demand minor yang bisa saya manfaatkan juga. Jadi basically ya seperti ini yang terjadi dalam XAUSD. Tinggal nunggu aja apakah dia akan nge-sweep habis 3302, 3304. Karena kalau dia berhasil break di atas dari 3302, 3304 nih, maka possible dia akan bergerak lebih tinggi lagi, makan sampai 15, 17, 22, 24. If not, maka gold supposedly akan drop lebih dalam, persis dalamnya seperti pergerakan seperti di sini. Jadi ketika dia bullish balik, dia dropnya signifikan, dia makan sampai paling bawah. Ya, so there's actually possibilities dia bisa makan sejauh itu. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya that's actually enough. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, jangan khawatir, pasti saya akan re-upload kembali videonya sehingga kalian bisa nonton kembali di YouTube-nya saya. Ya, semoga membantu, jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. So, thank you buat teman-teman sekalian.